Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif dan segitiga restitusi, yaitu sebagai syarat untuk kita lakukan untuk penggunaan aksi nyata di kegiatan forum diskusi guru penggerak angkatan 9. Saya di sini adalah Firdaus Wahid Marfiansyah selaku CGP angkatan 9. Nah, untuk kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif, nanti di sini kita akan mempelajari beberapa poin, kurang lebih ada 7. Poin yang pertama yang akan kita pelajari nanti materinya adalah yang pertama adalah terkait dari budaya positif, kedua ada nilai kebajikan, ketiga nilai motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian yang keempat itu ada keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin untuk semuanya sudah kita pelajari bahwasanya budaya positif itu diambil dari dua kata. Yang pertama yaitu ada budaya dan positif. Jadi budaya itu adalah sesuatu kebiasaan atau tradisi di suatu tempat yang dilakukan secara terus-menerus atau bahkan secara turun-menurun. Itu yang dikatakan sebagai budaya. Kemudian positif itu adalah hal-hal yang baik yang diyakini oleh manusia bahwasanya hal itu adalah hal yang baik dan benar. Itu adalah budaya positif. Nah, sebelum masuk ke situ, untuk mempelajari dari budaya positif ada perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya positif sekolah yaitu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid dapat berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, lazimnya budaya positif adalah kontrol, dalam hal ini kontrol dari guru dan menghadapi sikap dan perilaku murid. Jadi tugas menurut dari paradigma dan Ki Hajar Dewantara bahwasanya budaya positif itu adalah wajib dilakukan guru untuk mengawasi anak-anaknya supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter. Seperti itu. Jadi budaya positif adalah posisi Bapak Guru nanti di dalam pendidikan itu adalah sebagai kontrol menghadapi perilaku siswa. Karena untuk sekarang ini di generasi Z, sekarang itu anak-anak mungkin di dalam teknologi Bapak Ibu Guru akan lebih tertinggal daripada anak-anaknya. Tetapi tugas dari Bapak Ibu Guru adalah mengontrol bagaimana supaya anak tersebut masih di dalam kondisi yang normal. Maksudnya normal adalah anak-anak itu masih dalam batas kewajaran, tidak ke hal-hal yang lebih, ke pelanggaran-pelanggaran yang lebih berbahaya. Nah, di sini yang pertama budaya positif itu adalah penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan konsep utama dalam budaya positif. Kata disiplin itu identik dengan kepatuhan. Jadi orang yang disiplin itu harus patuh. Kalau kita berada di lingkungan sekolah, berarti kita juga harus patuh dengan apa yang ada di sekolah tersebut. Jadi setiap peraturan itu di setiap sekolah, di setiap instansi-instansi yang lain pasti ada yang namanya peraturan. Jadi peraturan itu bentuknya mengikat. Kenapa? Karena untuk membentuk disiplin dan karakter. Jadi misalkan ada anak protes kaitannya rambut panjang itu dengan pembelajaran apa misalkan. Kaitannya sepatu warna tidak harus hitam. Misalkan sepatu sekolah harus warnanya putih, warnanya hijau. Itu kan tidak ada pengaruhnya misalkan seperti itu. Mulai dari pakaian, nggak harus pakai OSIS Pak, sekolah itu harus pakai bebas misalkan. Seperti anak-anak kuliah, itu tidak ada pengaruhnya di dalam pendidikan. Tetapi di sini kita harus membudayakan positif. Karena apa? Karena nanti tujuan dari pendidikan itu kan di mana kita mengantarkan dari siswa-siswi itu nanti menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi siswa itu keluar menjadi manusia yang seutuhnya. Karena tidak mungkin siswa itu selalu berkutik di dalam lingkungan pendidikan. Mereka bahkan akan keluar menjadi masyarakat yang seutuhnya. Itulah nanti kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu, maka peraturan di sini dibuat untuk anak-anak itu biar nanti setelah keluar dari sekolah dia memiliki karakter seperti itu. Contohnya
Oleh karena itu, jadi kedisiplinan budaya positif itu emang benar dan harus dilakukan di lingkungan sekolah. Apalagi kita selaku Bapak Ibu guru harus menumbuhkan sikap positif tersebut di dalam diri anak-anak tersebut. Jadi tidak ada hubungannya rambut panjang itu juga nggak berpengaruh di pendidikan anak, tidak mempengaruhi berpikir Pak misalkan. Tetapi kita mematuhi kepada aturan. Karena setiap aturan di daerah itu kan masih beda-beda. Mungkin di daerah A dan daerah B itu memiliki aturan yang berbeda. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya, konsep disiplin positif itu mengacu pada bagaimana guru itu membimbing muridnya dalam menumbuhkan positif diri karena motivasi internal dan untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini yaitu selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya murid itu merdeka memerlukan kemerdekaan kedisiplinan diri. Jadi nilai-nilai budaya positif itu ada beberapa ciri. Yang pertama nanti yang itu adalah dengan budaya positif itu biasanya manusia itu akan lebih berkolaborasi dengan lingkungannya. Itu akan lebih mudah. Karena kita sudah mendidik anak-anak di sekolah ini, maka tujuannya adalah nanti anak itu setelah keluar dari sini menjadi manusia yang seutuhnya, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh disiplin positif itu contohnya adalah dengan cara mengepalkan tangan. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini, misalkan memegang sesuatu di dalam tangannya itu memegang, gitu. Yang menjadi kehendak itu adalah tangan ini kita buka atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Maka dari itu di sini kita jelaskan di dalam hal ini kitalah yang menjadi kontrol atas kepalan tangan kita, apakah mau kita buka atau kita tutup tergantung pada kebutuhan dasar kita saat itu. Hal yang diambil adalah disiplin diri. Maksudnya apa? Disiplin diri itu kita tidak boleh terkekang dari aturan orang lain. Jadi di dalam aturan sekolah itu juga memiliki aturan lagi, kan seperti itu. Nah, biasanya di dalam aturan tata tertib sekolah, keyakinan disiplin di sekolah itu masih ada subnya lagi, yaitu nanti di belakang adalah terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini di dalam kelas untuk bisa menumbuhkan karakter siswa tadi. Nanti kita belakang ada keyakinan kelas. Nah, kemudian yang disiplin positif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disiplin dalam bentuk konsekuensi, dan yang ketiga disiplin dalam bentuk restitusi. Yang biasanya kita lakukan saat ini untuk Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru BK, itu kan kita selalu dibentukkan dengan bentuk konsekuensi. Anak yang tidak nurut dihukum, anak yang tidak tertib dihukum, misalkan seperti itu. Di dalam pembelajaran pun masih ada seperti itu, anak yang tidak mengerjakan PR lari keliling lapangan misalkan, contohnya, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal seperti itu yang perlu kita hilangkan. Nanti kita akan menggunakan yang kedua dengan segitiga restitusi. Di sana nanti ada 3 tahapan untuk menunjukkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai yang dipercaya. Jadi tujuan dari budaya positif itu nanti ke anak-anak itu biar mereka itu menghargai dirinya sendiri. Maksudnya itu punya motivasi diri, punya keteguhan hati. Jadi dia tidak tergoyah dari situasi-situasi yang ada di lingkungan kelas. Jadi lingkungan kelas anak-anak itu kan masih labil sifatnya. Misalkan kita punya kedisiplinan bahwasanya misalkan besok tidak pelajaran, anak-anak harus memakai baju bebas tapi sopan. Misal. Nah, aturan di sekolah pasti ada aturan-aturan yang lain. Ini tidak ada yang mengubah, cuma yang diubah nanti adalah pakaian sopan, pantas, kan seperti itu. Oleh karena itu mesti di sana muncul budaya-budaya yang menggoyahkan anak-anak. Contohnya di dalam lingkungan kelas ada grup, namanya grup kelas biasanya. Di dalam grup kelas nanti ada yang WA, besok bebas kita menggunakan sepatu warna putih misalnya. Besok bebas kita nggak usah bawa tas.
dan lain sebagainya. Itulah yang perlu dihilangkan seperti itu. Jadi setelah ditanamkan budaya positif, anak itu akan menjadi teguh, oh kalau saya menuruti seperti ini, maka itu saya melanggar namanya budaya positif. Kurang lebih seperti itu untuk yang terkait dengan kedisiplinan positif. Nah, setelah dengan mempelajari budaya positif, nanti akan tumbuh yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah nilai religius, saling menghargai, saling menghormati, mengasihi, berbagi, bergotong royong, tanggung jawab, nilai kejujuran, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan seperti ini, biasanya harusnya Bapak Ibu guru itu sebelum melakukan pembelajaran itu melakukan yang namanya adalah keyakinan kelas atau kontrak belajar atau ketentuan belajar mengajar. Misalkan pada waktu Bapak Ibu guru menjelaskan, tidak ada yang ngomong sendiri. Pada Bapak Ibu guru menjelaskan, tidak ada yang buka HP. Contohnya seperti itu. Yang tadi yang ke poin saling menghormati dan saling menghargai. Nanti pada waktu selesai Bapak Ibu guru menjelaskan, ada anak yang tanya, yang lain diharap diam. Itu juga saling menghormati, saling menghargai. Dan ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya tidak dari siswa tok, juga diharapkan dari Bapak Ibu guru. Misalkan dengan datang tepat waktu itu sudah mencerminkan budaya positif. Bel langsung masuk, misalkan keluar ya tidak nunggu, langsung keluar. Kan contohnya seperti itu loh. Itu ada budaya positif yang harus ditanamkan seperti itu. Contohnya di situ Bapak Ibu guru hadir tepat waktu dan masuk kelas di waktu. Oh, kalau misalkan di pembelajaran matematika, kalau saya tidak masuk tepat waktu, nanti materinya akan tertinggal. Contohnya seperti itu. Bertanggung jawab itu salah satu tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Menghargai diri sendiri, menjadi teladan bagi murid dan rekan sejawat. Itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang kita ambil dari budaya positif. Nah, budaya positif tadi itu ada dua. Yang pertama itu akan memotivasi internal dan ada motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku manusia yang eksternal itu ada dua, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu siswa-siswa yang biasanya terjadi saat ini ya seperti itu, yang poin 1 dan poin 2. Jadi tugas Bapak Ibu guru untuk menghilangkan sing nomor 1 dan nomor 2. Karena anak itu dia itu disiplin karena 2. 1, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, kalau saya tidak masuk kelas tepat waktu, nanti saya dihukum BK untuk push up misal. Jika saya tidak masuk kelas atau terlambat datang ke sekolah, saya disuruh menyiram tanaman misalkan. Jadi anak-anak itu bukan budaya positif itu karena dia menghargai waktu untuk masuk kelas, tetapi karena anak-anak itu karena ingin menghindari hukuman-hukuman seperti itu. Dan yang kedua, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan ujian. Misalkan ada siswa bernama Nabila misalnya. Nabila itu datang setiap hari karena dia ingin dicap oleh teman-temannya bahwasanya Nabila itu anaknya yang rajin misal. Contohnya seperti itu. Jadi budaya positif yang ada saat ini itu karena 1 masih mengharapkan imbalan, yang kedua karena menghindari hukuman. Mungkin Bapak Ibu guru di sini datang pagi karena biar di absennya itu di rekapan absen biar tidak merah semua misalkan. Contohnya kan seperti itu. Dan yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah tujuan utama dari tindakan budaya positif. Nah, yaitu contohnya untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya seperti itu. Oh, saya melakukan itu biar besok saya menjadi orang yang disiplin. Besok saya misalkan untuk siswa, misalkan setelah lulus besok menjadi yang disiplin. Karena disiplin di sekolah itu masih lunak, beda dengan nanti sudah di dunia kerja. Mereka terikat dengan aturan-aturan yang lebih mengikat, karena di dunia kerja itu pasti akan ke hal-hal yang
untung dan rugi contohnya seperti itu. Kalau di sekolah itu kan baru pembelajaran, nanti kalau yang di dunia nyata itu baru ke anak-anak lulus ke dunia kerja. Ini misalkan ada anak-anak yang seringan bolos, nanti dunia kerja mungkin baru ditegur oleh atasannya, nyopot, keluar, resign. Nah, contohnya mendidik anak yang diyakini selama ini yaitu dengan memberikan hukuman atau penghargaan. Jadi dengan cara memberikan penghukuman atau penghargaan itu budaya positif yang saat ini sering kita lakukan. Yang pertama itu adalah hukuman. Ya, hukuman itu adalah memberikan sesuatu hal biar anak itu jerah dan tidak melakukan hal-hal kesalahan itu. Padahal hal yang seperti itu nanti akan menjadikan anak itu menjadi trauma sehingga anak tersebut akan membenci sebuah peraturan dan menyalahkan sesuatu keadaan. Bahkan bisa menyalahkan ke bapak ibu gurunya. Misalkan Pak Nur, jika ada siswa yang terlambat, anak harus hafalan 20 surat misalnya. Itu namanya hukuman. Misalkan Pak Pian guru olahraga, anak yang datang harus lari minimal 5 km. Itu namanya hukuman yang tidak mendidik, nanti bahkan anak mau malah membenci kita. Atau bahkan mungkin dengan anak tidak mengerjakan PR harus membersihkan toilet misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan memberikan penghargaan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada siswa untuk apresiasi dari suatu tindakan. Hal buruk dari penghargaan ini, jadi kalau hukuman tadi biar itu anak itu akan menjadi benci pada bapak ibu guru, nah kalau penghargaan itu nanti anak itu akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi misalkan datang pagi, nanti besok yang datang pagi dapat snack misalkan. Jadi mereka akan datang pagi demi mendapatkan snack. Itu contohnya kan seperti itu. Itu adalah suatu penghargaan yang harus dihilangkan, walaupun mungkin dari tingkatannya itu baik, tapi nanti akan menjadi anak-anak itu dia melakukan sesuatu kebaikan karena akan mendapatkan imbalan. Nanti kalau di dunia kerja kan sudah berbeda lagi, jadi kasihannya kan nanti seperti itu. Nah, yang selanjutnya terakhir itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah suatu segitiga yang menggambarkan nanti kita mendapatkan 3 pemahaman untuk mengatasi masalah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu kalau ada masalah, itu kalau di sini nanti penangkapan dari kita nanti, anak itu jika ada masalah tidak dihakimi langsung di dalam kelas misalkan, tetapi anak itu diambil. Kita carikan tempat tersendiri, kita tanya keyakinan kelas, keyakinan kesalahannya itu apa. Karena dia melakukan kesalahan itu mesti ada alasannya. Gitu, ditanya alasannya apa melakukan hal ini misalkan. Kemudian baru ditanyakan keyakinannya. Kira-kira mengulangi lagi enggak? Jika mengulangi. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk restitusi itu adalah bapak ibu guru nanti tugasnya adalah berkolaborasi dengan anak untuk mengajarkan murid mencari solusi dari kesalahan mereka. Itu adalah tujuan dari restitusi. Tadi ada 3 tahap: menstabilkan, menanyakan keyakinan, dan mencarikan solusinya tadi. Nah, orang seperti apa contohnya di sini? Ini adalah termasuk ke dalam apa? Saya contohkan hukuman atau konsekuensi. Misalkan terlambat masuk, guru menyuruh membersihkan kaca. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar. Murid terlambat masuk lapangan 10 menit, guru olahraga menyuruh ambil sampah di lapangan agar kelihatan bersih. Konsekuensi. Murid menjatuhkan gelas minuman bapak guru di lantai, guru menyuruh mengepel. Konsekuensi. Murid terlambat masuk lapangan 10 menit, guru olahraga menyuruh keliling lapangan basket. Konsekuensi. Jadi udah paham ya bapak guru di sini ya terkait dari konsekuensi dan. Oke, setelah ke hukuman, setelah ke budaya positif,
kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, ras, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri dan lebih bersemangat dalam menjalankannya daripada sekedar hanya mengikuti sebuah peraturan yang dibuat. Jadi tujuan dari keyakinan kelas ini nanti seperti tadi, kalau budaya positif itu adalah sesuatu rancangan yang dibuat dari sekolah menjadi yang dinamakan tata tertib tadi, yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang diyakini dari di dalam diri sendiri, sehingga menjalankannya itu akan lebih senang. Jadi setiap kelas, keyakinan kelas itu antara kelas A, kelas B, kelas C, dan C itu beda-beda. Misalkan di kelas A tidak boleh main HP di jam kosong, walaupun di jam kosong misalkan. Di kelas B bisa saja boleh menggunakan HP di jam kosong asal untuk browsing materi pelajaran misalkan. Jadi kan setiap kelas itu beda-beda. Misalkan kelas A yang terlambat harus membersihkan kelas selama 2 hari berturut-turut misalkan. Kelas satunya yang terlambat masuk akan mendapatkan denda dan lain sebagainya. Itu kan dimaksud dengan keyakinan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas di sini adalah biasanya bersifat abstrak. Maksudnya abstrak itu adalah keyakinan kelas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tujuannya pernyataan itu apa gitu loh. Jadi misalkan di kelas atau di lingkungan sekolah itu tidak boleh merokok. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dari aspek kesehatan. Contohnya seperti itu. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang universal. Karena merokok itu selain merugikan untuk dirinya sendiri juga ke lingkungan. Betul sekali. Yang kedua, pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada yang keyakinan kelas itu negatif, tidak ada. Misalkan di kelas bapak ibu guru ada anak-anak membuat keyakinan kelas, jika jam kosong jam terakhir daripada mengganggu kelas lain boleh pulang duluan, nggak ada. Itu namanya keyakinan kelas yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai yang diyakini benar untuk dirinya sendiri. Kalau kita lingkupnya di dalam suatu pembelajaran di kelas, ya maka ya keyakinan yang ada di lingkungan kelas. Kalau di keyakinan diri itu kan bermacam-macam. Misalkan pulang sekolah siswa harus itu memiliki jiwa membantu orang tua dulu. Habis maghrib makan, ngaji, makan, kumpul keluarga, bisa belajar sampai jam 10 misalkan. Itu kan keyakinan dirinya sendiri. Jam 2 bangun tahajud. Misalkan keyakinan yang ada di dalam siswa kan berbeda-beda. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas itu tidak melibatkan 1-2 orang atau wali kelas saja, tetapi seluruh warga kelas harus mengikuti atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang kedua, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu karena tadi sifatnya abstrak dan tidak mengikat, maka perlu ada yang namanya evaluasi. Oh, keyakinan kelas yang seperti ini itu tidak cocok untuk kelas ini, diubah atau diperbaiki menjadi yang lebih baik. Contohnya misalkan yang datang terlambat denda 2.000, masih banyak yang terlambat, berarti keyakinan kelas itu belum diyakini sepenuhnya. Kita revisi lagi mungkin ya hal yang lebih biar lebih tertib lagi bagaimana contohnya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan atau keyakinan yang dituju. Contohnya, selalu kembalikan buku di tempatnya, itu adalah keyakinan dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang, itu adalah saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, itu. Oke, untuk keyakinan kelas, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat. Jadi untuk dalam membuat keyakinan kelas tidak hanya dari wali murid, bukan dari guru, tetapi semua yang terlibat di dalam kelas itu. Nah, ini adalah contoh peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya, itu adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, merokok dan lain sebagainya. Selain narkoba itu adalah dilarang di hukum Indonesia.
bergantian dan menunggu giliran itu adalah saling menghormati. Menggunakan masker itu adalah pada waktu COVID kemarin itu adalah sesuatu hal untuk keselamatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas. Itu adalah contoh dari keselamatan. Untuk lebih lanjutnya, di sini ada beberapa video dari kelas terkait membuat keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, pada pagi hari ini nanti kita bentuk menjadi beberapa kelompok. Mungkin kita bentuk menjadi 4 kelompok aja. Gitu ya. Lebih cepat berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ya. Oke, untuk yang 1 ke kelompok 1, yang nomor 2 membentuk kelompok 2, yang 3 ke 3. Oke. Silakan. Sini saya 3. Oke, karena kita sudah dibentuk kelompoknya, saya bagikan di bintangnya, nanti tolong dituliskan nilai-nilai yang menurut Anda baik dan buruknya. Gitu. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ini dan hal-hal apa yang boleh. Ini tak bagikan, nanti kalau kurang bisa menambah. Mbak, tahu nggak? Sana. Ya, jadi yang nilai baik nanti kalau sudah tolong ditempel di depan. Setelah yang nilai baik, kalau yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas adalah yang nilai buruknya apa. Itu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa guys. Kelompok yang lain boleh menempelkan di sana. Yang baik ditaruh yang baik, yang buruk ke yang buruk.
Ini adalah nilai-nilai yang Anda yakini bernilai benar dan Anda yakini itu adalah nilainya buruk. Kita mungkin kita baca sebagian saja. Untuk yang nilai baik yaitu saling bertoleransi, membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab, menghargai pendapat teman, tidak boleh membeda-bedakan teman, membantu jika ada yang kesusahan, ramah dan sopan. Untuk yang nilai buruk, tidak boleh makan saat jam pembelajaran, tidak boleh merokok, tawuran antar kelas, bullying. Oh iya, tulisannya kurang jelas. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh merokok di dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang paling menarik nih, ini siapa ini? Tidak boleh cabul. Tidak bermain HP saat pembelajaran. Itu adalah salah satu nilai-nilai yang Anda yakini itu bernilai baik dan buruk. Mungkin salah satu bisa mau menjelaskan? Pak Reza, silakan. Tolong dijelaskan kira-kira nilai baik yang ditulis tadi apa? Maju saja. Yes. Nilai baik yang ada di sini salah satunya kan memperhatikan Yang punyamu aja yang dijelaskan, yang punyamu tadi maksudnya apa? nilai buruk yang ada di kelas ini mungkin bagi saat pembelajaran. Banyak di kelas ini yang sering melakukan aktivitas sendiri seperti mengobrol dengan teman, menyanyi ataupun bermain HP. Itu membuat salah satu faktor yang menjadi buruk di dalam kelas ini. Kalau yang nilai baiknya? Tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, di dalam kelas ini kebanyakan itu saling menghargai, saling mensupport satu sama lain, tidak membedakan tidak membedakan kaya miskin, ya beda. Oke, terima kasih ya. Oke, kita sudah nilai kebaikan dan keburukan yang kita meyakini di dalam kelas ini. Ini loh, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya nilai keyakinan kelas itu antara kelas 1 dan kelas lain itu kan berbeda. Keyakinan kelas itu adalah nilai yang diyakini menurut kalian itu adalah benar di sini. Contohnya kan seperti itu. Nah, dari kata-kata yang sudah di sini bisa kita simpulkan bahwasanya di kelas 1 tadi tidak boleh tidak boleh tidur, Main HP. main HP, tidak cabul. Kemudian yang nilai baiknya itu adalah saling toleransi, tolong menolong, tidak membeda-bedakan dan banyak lagi. Itu ya. Jadi nilai-nilai yang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini nanti tolong ditulis di dalam buku di dalam suatu catatan dan nanti ditempel di kelas masing-masing gitu ya. Untuk kelas ini jadi semua warga siswa ini biar mengetahui nilai keyakinan kelas yang boleh dilakukan apa dan yang tidak boleh apa. Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Sebelum saya menutup kegiatan hari ini, mungkin ada refleksi dari kesimpulan kegiatan hari ini. Mungkin Mbak Nisa mau yang disampaikan? Tidak ada? Mbak Nisa? Bisa? Coba kesimpulannya apa yang dipelajari hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini menurut saya kita dapat tahu mengenai nilai buruk dan nilai baik yang harus dilakukan di kelas saya. Oke, yang lain tambahan yang bisa? Bisa? Cukup? Oke, kalau untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi adalah contoh kita membuat keyakinan di kelas. Nah, contohnya adalah anak-anak dibuat untuk berdiskusi, untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan, nilai kebenaran yang diyakini oleh siswa tadi kita simpulkan menjadi keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru di sini mungkin bisa membuat contoh kurang lebih seperti itu, atau mungkin dengan pengembangan yang Bapak Ibu guru miliki boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia, dua adalah kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima bertahan hidup. Yang pertama, manusia itu butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Maksudnya butuh diterima di sini itu bukan diterima menjadi pasangan, tetapi kasih sayang dan rasa yang diterima di sini itu adalah diterima di dalam komunitasnya di sini gitu loh. Contohnya misalkan di lingkungan kelas, jadi anak itu merasa dia itu dihargai di dalam kelasnya. Walaupun biasanya di kelas itu kan muncul geng-geng itu, geng A, geng Nero, geng Cobra dan lain sebagainya. Maka dari itu, maka siswa itu dia bisa diterima di situ. Diterima itu adalah kebutuhan manusia. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Siswa itu perlu dikasih kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Maka dari itu tujuan dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara dari awal tadi adalah pendidikan itu harus dengan zaman dan kodratnya. Jadi siswa itu ada diberikan kebebasan untuk mengekspresiasikan apa yang dimiliki. Selanjutnya adalah kesenangan. Pendidikan itu harus senang, tidak ada paksaan, gembira. Jangan ada anak itu sekolah karena tekanan. Oh, saya datang ke sekolah, nanti kalau nggak sekolah dijemput Bu Novita misalkan. Jadi kita harus memiliki rasa perasaan yang senang untuk sekolah itu. Yang selanjutnya adalah penguasanya sendiri untuk menjaga ketertiban ke budaya positif yang awal tadi. Dan yang selanjutnya adalah untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah menghukum. Jadi seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun orang merasa bersalah. Yang ketiga itu guru itu memposisikan sebagai teman, dan yang keempat itu sebagai pemantau, 5 adalah sebagai manajer. Jadi tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara yang paling baik itu adalah di nomor 5. Kalau menghukum itu udah bukan zamannya lagi. Banyak sekali yang viral Bapak Ibu guru menghukum siswa malah nanti dilaporkan ke polisi. Selanjutnya adalah membuat orang lain merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia merasa bersalah. Misalkan saya dikasih tugas Pak Kepala Sekolah misalkan 10. Nah, besok jam 10 anak-anak sudah saya umumkan tidak ada yang kumpul misalkan, hanya beberapa anak. Akhirnya saya kumpulkan lagi, mungkin dengan kata-kata yang membuat orang lain itu merasa bersalah. Misalkan kamu tidak kasihan dengan saya, jika kamu tidak kumpul nanti saya bisa besar. Selanjutnya sebagai teman, guru adalah memposisikan diri sebagai teman. Apalagi untuk Bapak Ibu guru di SMK itu kan adalah dengan anak-anak itu kan memiliki biasanya ada kedekatan sendiri. Jadi harus memposisikan sebagai teman. Dan juga guru itu juga memiliki batasan-batasan sendiri. Antara teman adalah sebagai pemantau, memonitor dan mengawasi. Jadi juga Bapak Ibu guru adalah mengawasi. Jadi yang diawasi itu bukan dari anak didiknya di wali kelas, tapi seluruhnya dari 814 siswa yang ada di sini. Itu Bapak guru tugasnya memiliki kewajiban yang sama, adalah untuk saling mengawasi dan mengingatkan. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi sama dengan murid. Seperti yang di awal tadi, bahwasanya di dalam menyelesaikan suatu masalah, guru itu harus berkolaborasi dengan siswa untuk menentukan solusinya. Nah, contohnya seperti ini. Siapa yang mengatakan pernyataan seperti itu? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat merasa bersalah. Kamu Oke, contohnya di sini pernyataan, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah contoh menghukum. Contoh yang tadi.
harap seperti itu aja nggak bisa, namanya seperti hukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu namanya adalah sebagai teman. Dan seterusnya itu ada apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, itu adalah memantau. Contohnya seperti itu. Nah, yang ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia pada waktu setelah melakukan kesalahan, dia akan kembali ke kelas itu dengan rasa yang tidak minder, seperti itu maksudnya. Nah, segitiga restitusi itu gambarannya ada 3. Yang pertama nanti adalah dengan cara menstabilkan identitas. Dan yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menyampaikan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi. Dan yang tahapan-tahapan yang pertama yaitu dengan cara menstabilkan identitas, itu dengan kata-kata yang kurang lebih seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu namanya menstabilkan. Gak apa-apa kamu berbuat salah, contohnya seperti itu. Tidak apa-apa kamu berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti melakukan sesuatu kesalahan. Namanya menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Caranya seperti itu. Biasanya kan sering di BK itu Bapak Ibu guru BK, nggak penting siapa yang melakukan, yang penting gimana caranya masalah ini selesai. Contohnya seperti itu. Itu adalah contoh menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu adalah dengan cara menanyakan kenapa siswa itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maksudnya seperti itu. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Contohnya misalkan ada siswa bertengkar, misalkan yang satu diejek misalkan. Nah, misalkan yang diejek itu dia membela diri misalkan dengan cara misalkan gregetan tangannya gebrak meja misalnya. Itu kan termasuk kamu bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalkan kamu dengan cara membalas ke temanmu misalkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu ditanyakan ke siswa, itu adalah salah satu menanyakan validasi tindakan. Misalkan ada bapak ibu guru menemui siswanya menggunakan sepatu berwarna tidak hitam, ditanya kenapa alasanmu tidak memakai sepatu hitam, kenapa kamu kok datangnya terlambat, itu adalah contoh memvalidasi tindakan. Karena saya terlambat, saya terlambat karena tadi malam saya ikut pengajian sampai malam sehingga saya bangunnya kesiangan. Itu salah satu contoh adalah validasi tindakan. Nah, baru nanti setelah memvalidasi tindakan kita langsung menanyakan ke keyakinannya dengan cara menanyakan nilai-nilai apa yang sudah dilanggar, contohnya seperti itu. Dengan cara menanyakan keyakinan. Contohnya misalkan ada siswa yang terlambat karena pengajian tadi misalkan. Besok kamu tidak boleh melakukan seperti ini. Jika kamu ikut pengajian, kira-kira apa yang kamu lakukan? Itu namanya menanyakan keyakinan. Besok jika saya seperti ini lagi, saya mau saya mau menggunakan alarm HP Pak misalkan. Saya mau menggunakan alarm HP biar saya bangun dan saya tidak terlambat untuk masuk ke sekolah. Contohnya seperti itu adalah dengan cara menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ya, nilai umum yang telah sepakati itu adalah nilai yang dinilai dari menanyakan kasus tersebut. Nah, contoh dari penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Contohnya di situ, Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tetapi baru menyadari tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, harus berwarna hitam, namun terburu-buru salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh,
Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan, yaitu dengan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu bersalah, sudah terlambat, sepatunya berbeda warna, segera buka sepatumu, tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf, kemudian memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, dia tetap bersikeras dengan peraturan sekolahnya, yaitu dengan cara mengambil sepatu sekolah. Jadi Sabrina dihukum seharian tidak menggunakan sepatu sekolah. Nah, dari kegiatan di atas, bahwasanya Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer dengan cara melakukan restitusi tadi. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas, dengan cara menanyakan, Sabrina, kamu tahu apa peraturan sekolah yang kamu langgar? Itu menstabilkan. Contohnya dengan cara menanyakan seperti yang kedua, memvalidasi tindakan. Wajar saja kalau keliru memakai sepatu karena terlambat bangun sehingga terburu-buru untuk memvalidasi. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu dan tidak mengulangi lagi? Bagaimana caramu? Itu namanya adalah anak disuruh untuk memberikan solusi dari masalahnya. Jadi kita selaku guru tidak menghukum, tetapi kita memberikan solusi kepada anak, dan anak itu yang memikirkan solusinya sendiri. Kurang lebih contoh dari segitiga restitusi seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa melihat contoh dari penanganan video berikut ini. Selamat siang Mbak Devi. Siang, Mbak. Mbak Devi, tadi saya dapat laporan kamu marah-marah di kelas dan memarah-marahi Mbak Leni dengan kata-kata yang tidak baik. Iya, Pak. Soalnya saya dikata-katain. Nah, ini katanya saya mencontek pas ulangan, padahal saya tidak melakukan itu. Oh, pantas kamu marah-marah karena itu ya? Iya, Pak. Terus saya Oke. juga kata-katain Leni balik, soalnya saya sangat marah sama ini. Berarti kamu kalau marah-marah di kelas itu ada alasannya kan? Ada, Pak. Oke, kenapa kamu marah-marah begitu? Ya karena saya membela diri saya, Pak. Soalnya saya tidak mencontek pas ulangan, dan tapi Leni mengatakan kalau saya mencontek pas ulangan. Oke, wajar. Berarti kamu marah-marah karena membela diri. Melakukan ini berarti kan ada alasannya kan? Iya, Pak. Saya membela diri saya karena saya tidak mau kalau saya dituduh seperti itu, Pak. Oke, bagus. Berarti kamu melakukan hal itu karena kamu ingin membela diri. Iya, Pak. Membela diri itu adalah hal yang penting. Tetapi untung saja kamu tidak berbuat gegabah dengan melakukan hal-hal yang lebih fatal. Misalkan kamu dengan memukul Leni. Iya, Pak. Saya juga masih mencoba untuk sabar waktu itu. Oke, berarti kamu masih punya kesabaran kan? Oke, sekarang kita lihat tindakanmu yang seperti tadi, mengejek Leni, menggebrak meja, memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah? Tidak, Pak. Kira-kira tindakanmu tadi melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Mana, Pak? Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar, Pak? Kesepakatan kelas saya mengubah meja, Pak. Kamu siap dan bersedia untuk merubah itu semua? Saya bersedia, Pak. Dengan tujuan, dengan tidak mengulangi lagi, siap? Siap, Pak. Berjanji ya? Saya bersedia. Terus tindakanmu setelah ini nanti apa? Aku ngajak kowe, aku ngirimnya kowe. Dan jangan lupa untuk meminta maaf kepada Leni ya? Iya, Pak. Ora. Saya juga bisa meminta. Bagikan aja Oke, berarti kamu juga melakukan minta maaf, itu suatu tindakan yang baik dan semoga tidak mengulanginya kembali. Iya, Pak. Kalau begitu kamu silahkan kembali ke kelasmu. Terima kasih, Pak. Saya Deviana Puspita, siswi kelas 11 Akuntansi 1 SMK Pancasila 6 Jatisrono. Saya berdiskusi dengan Pak Fian untuk menyelesaikan masalah saya dengan Leni. Setelah berdiskusi, saya harus lebih bersabar dan juga dapat mengendalikan diri, serta harus lebih menghargai dan menghormati orang lain. Selamat siang Mbak Elsa. Siang, Pak. Mbak Elsa, kamu jarang membawa buku pelajaran ya? Iya, Pak. Tidak membawa buku pelajaran itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan, Pak. Oke, berbuat kesalahan itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Apakah kamu sudah merasa benar dengan tidak membawa buku pelajaran? Tidak, Pak. Oke, sekarang kalau begitu, marilah kita cari solusinya untuk masalah ini. Iya, Pak. Mbak, kamu melakukan ini pasti ada alasannya bukan?
Kenapa sih kamu melakukan hal ini? Karena saya tidak sempat membaca jadwal pelajaran, Pak. Kalau malam sibuk main HP terus, jadi bangunnya kesiangan. Oke, sekarang kita lihat apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, kesepakatan di sekolah. Belum, Pak. Kira-kira melanggar kesepakatan kelas apa kamu? Kedisiplinan, Pak. Menurutmu kedisiplinan itu perlu atau tidak? Sangat perlu, Pak. Karena disiplin saya bisa melihat jadwal dan membawa buku sesuai jadwal kelas yang ditentukan. Betul, berarti disiplin itu akan membuat kamu lebih bertanggung jawab kan? Iya, Pak. Maafkan tindakan saya ya, Pak. Oke, berarti kamu sudah melakukan tindakan yang baik dengan melakukan minta maaf. Kalau begitu boleh silakan kembali ke kelas dan jangan diulangi kembali. Baik, Pak. Saya akan tidur lebih awal dan memasang alarm supaya bisa bangun lebih awal. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelasmu kembali. Iya, Pak. Saya Elsa Sapa, siswi kelas 12 IKP SMA Pancasila dan Tradisional, mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan pengarahan kepada saya mengenai masalah tidak membawa buku pelajaran. Setelah pengarahan tersebut, saya sadar bahwa seharusnya mengurangi bermain HP dan tidur lebih awal, sehingga saya tidak mengulang kesalahan saya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah contoh segitiga restitusi penanganan masalah yang sudah saya lakukan bersama dengan dua murid saya. Kurang lebihnya, jika nanti Bapak Ibu Guru mau melakukan atau menemukan tindakan-tindakan yang salah seperti itu, bisa melakukan kurang lebih seperti yang saya lakukan di video tadi. Mungkin untuk diseminasi dari kegiatan budaya positif cukup sekian, dan tidak ada suatu pembelajaran itu yang efektif tanpa ditutup dengan suatu refleksi. Oleh karena itu, mungkin untuk Bapak Ibu Guru di sini akan boleh memberikan salah satu refleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin bisa angkat tangan salah satu. Ya, Bu Salma, refleksinya? Dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya sudah tidak menggunakan hukuman, yaitu dengan mengganti hukuman menjadi konsekuensi supaya anak dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, mungkin ada yang lagi? Ya. 20 budaya positif itu penting terutama di dalam dunia pendidikan, karena dengan menanamkan budaya positif akan membentuk karakter siswa. Oke. Jadi begitu, guys. Jadi untuk kesimpulannya bahwasanya budaya positif itu perlu dilakukan di sekolah, yaitu karena pendidikan itu membentuk karakter siswa. Jadi di dalam pembentukan karakter siswa itu perlu menanamkan budaya-budaya positif yang diyakini dan di mana mempersiapkan siswa didik untuk menjadi manusia yang siap untuk di era global atau setelah mereka lulus dari SMK. Dan yang kedua, mengganti suatu hukuman menjadi konsekuensi. Ya, kita menghilangkan yang namanya hukuman, karena hukuman itu tidak mendidik, karena di dalam hukuman akan membuat anak menjadi lebih memiliki rasa dendam daripada dia melakukan suatu kegiatan karena meyakini bahwa dia itu salah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan diseminasi budaya positif saat ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.